Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, admin rangkangbelajar.com mencoba berbagi tips tentang penulisan kata serapan dari bahasa Arab yang biasa dikutip oleh para penulis, terutama para mahasiswa dan penulis karya ilmiah di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam. Nah, peralihan tulisan dari aksara Arab ke aksara Indonesia atau Latin biasa disebut dengan transliterasi. Dan untuk menyeragamkan transliterasi ini dibutuhkanlah pedoman transliterasi Arab Latin yang biasanya mengacu pada pedoman Surat Keputusan Bersama atau SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1987. Yang dalam tutorial ini kita sebut saja dengan pedoman transliterasi nasional. Selain itu, ada juga pedoman transliterasi Arab Latin yang dikeluarkan oleh ISO, International Standard Organization, dan juga pedoman transliterasi internasional Journal of Middle East Studies, ya, disingkat dengan IJME, ya, IJME, yang tentunya dalam tutorial ini kita sebut saja dengan transliterasi internasional. Baik para pembelajar sekalian, sebelum melangkah ke tutorial penulisan, baiknya kita perhatikan dahulu perbedaan penulisan aksara Arab ke aksara Indonesia atau Latin yang mengacu kepada transliterasi nasional maupun transliterasi internasional. Pada tabel berikut dapat dilihat bahwa untuk menuliskan huruf alif itu tidak dilambangkan untuk semua pedoman transliterasi. Selanjutnya huruf ba dilambangkan atau ditulis dengan lambang huruf B. Begitu juga dengan huruf ta, ditulis dengan huruf T. Selanjutnya huruf sa ini dilambangkan dengan huruf S bertitik atas untuk transliterasi nasional. Sementara untuk transliterasi internasional dilambangkan dengan huruf T dan H. Untuk huruf jim dilambangkan dengan huruf J. Kemudian huruf H dilambangkan dengan huruf H bertitik bawah untuk transliterasi nasional, dan begitu juga untuk transliterasi internasional. Berikutnya huruf Kha ditulis dengan KH, Dal ditulis dengan huruf D, Zal ditulis dengan Z bertitik atas untuk transliterasi nasional, sementara untuk transliterasi internasional ditulis dengan huruf DH yang dibaca dengan Zal. Untuk huruf Ro ditulis dengan R, Zai ditulis dengan Z tanpa titik, Sin ditulis dengan S tanpa titik. Selanjutnya huruf Shim untuk transliterasi nasional ditulis dengan S dan Y, sementara untuk transliterasi internasional ditulis dengan huruf SH. Huruf Shod ditulis dengan S dengan lambang titik di bawah, baik untuk transliterasi nasional maupun internasional. Untuk huruf dot ditulis dengan D bertitik bawah, kemudian huruf to ditulis dengan T berlambang titik di bawah. Berikutnya huruf zo ditulis dengan huruf Z bertitik bawah, huruf ain ditulis dengan koma terbalik di atas. Huruf ghin atau ghain ditulis dengan huruf G untuk transliterasi nasional, adapun untuk transliterasi internasional ditulis dengan huruf G dan H. Gha. Huruf Fa ditulis dengan F untuk keduanya, huruf Qaf begitu juga ditulis dengan Q atau Q, huruf Kaf ditulis dengan K, huruf Lam ditulis dengan L, huruf Mim ditulis dengan M, huruf Nun ditulis dengan N, huruf Waw ditulis dengan W, huruf H ditulis dengan H tanpa titik. Selanjutnya ada huruf Hamzah ditulis dengan apostrof. Dan yang terakhir adalah huruf Ya ditulis dengan Y.
Secara ringkas, bahwa perubahan dalam penulisan transliterasi ke dalam aksara Latin atau Indonesia ini dapat terlihat dari tabel berikutnya. Jadi yang berubah adalah beberapa huruf saja, di antaranya adalah huruf sa yang dituliskan dengan S titik atas untuk pedoman nasional dan ditulis dengan TH untuk transliterasi berpedoman pada transliterasi internasional. Sebagai contoh misalnya kata saljun, maka bisa terlihat di sini tulisannya saljun, untuk transliterasi nasional ditulis dengan S bertitik atas, sementara untuk internasional ditulis dengan TH. Berikutnya huruf H ditulis dengan H bertitik bawah. Huruf zal untuk nasional ditulis dengan Z bertitik atas, sementara internasional dengan D dan H. Kemudian untuk shim pada kata syamsun misalnya ditulis dengan SY untuk pedoman nasional, adapun untuk pedoman internasional ditulis dengan syamsun, ditulis dengan SH. Untuk huruf sod, misalnya kalimat atau kata sodron ditulis dengan S titik bawah, baik untuk pedoman nasional maupun internasional. Dot, D bertitik bawah, to, T bertitik bawah, zo, Z bertitik bawah, ain, koma terbalik di atas. Kemudian ghin, misalnya dalam penulisan kata ghurfatun atau ghurfah. Dalam transliterasi nasional ditulis dengan huruf G, sementara internasional ditulis dengan huruf GH. Dan yang terakhir adalah huruf hamzah, ditulis dengan lambang apostrof. Nah, seperti kata bi'run yang ada pada contoh di tabel ini. Selanjutnya ada juga perubahan penulisan transliterasi dari atau tanda baca madah, tanda baca panjang. Baik transliterasi yang berpedoman pada SKB 1987 nasional atau maupun internasional, ini sama semuanya. Untuk bacaan panjang misalnya dalam penulisan Al-Qari'ah, maka untuk menuliskan maddah panjang yang dimaksud adalah dengan menuliskan simbol A bergaris atas seperti memayungi. Sementara untuk bacaan panjang I dengan huruf I bergaris atas atau bertopi ya. Dan yang terakhir adalah bacaan panjang U ditulis dengan U bergaris atas. Nah, para pembelajar sekalian, selanjutnya tentu harus ada trik atau kiat dalam menuliskan simbol-simbol ini pada halaman kerja pembelajar sekalian. Karena pada umumnya, bagi yang belum akrab dengan transliterasi ini, hanya mengandalkan simbol yang memuat huruf-huruf bertitik atau bergaris atas. Nah, tentu ini akan membutuhkan waktu lama jika para mahasiswa atau para pembelajar melakukan kegiatan penulisan karya ilmiah. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kita akan mencoba memberikan tips, menyampaikan tips bagaimana membuat atau men-setting transliterasi dengan menentukan huruf-huruf yang ada pada keyboard atau laptop kita untuk dijadikan pedoman dalam mengetik atau menuliskan huruf-huruf transliterasi yang dimaksud. Nah, banyak sebenarnya
cara-cara yang bisa dilakukan diantaranya adalah dengan menggunakan font New Times Arabic, kemudian dengan menggunakan simbol yang memang tersedia, pilihan-pilihan huruf atau pilihan-pilihan simbol huruf. Namun keduanya ini ditemukan kelemahan. Yang pertama adalah jika penulis menuliskan transliterasi dengan menggunakan New Times Arabic, itu biasanya saat hurufnya dirubah atau fontnya dirubah ke jenis huruf lainnya, maka transliterasi itu pun berubah. Baik, karenanya untuk mempersingkat waktu, admin Rangkang Belajar mencoba berbagi dalam menentukan simbol-simbol pada transliterasi melalui shortcut key. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa langsung praktikkan untuk mempermudahkan pemahaman, dan semoga saja ini menjadi bahan tambahan pengetahuan bagi para penulis yang aktif, penulis-penulis karya ilmiah tentunya, atau khususnya di bidang-bidang keislaman yang pasti akan menemukan atau menggunakan banyak sekali kata-kata serapan yang diambil dari bahasa Arab terutama. Baik, transliterasi melalui shortcut key yang pertama, kita klik insert, kemudian pilih simbol, selanjutnya pilih font, fontnya ditentukan di sini adalah Times New Roman, kemudian kita pilih subset. Nah, para pembelajar sekalian, pada kesempatan ini admin Rangkang Belajar sudah men-setting atau merencanakan bahwa untuk menuliskan huruf sa S dengan titik atas pada transliterasinya, admin mencoba menggunakan ALT atau alternatif E. Hal ini dilakukan agar nanti saat pengetikan berlangsung, papan keyboard yang tertera huruf-huruf yang diinginkan itu tidak tumpang tindih. Makanya mau tidak mau untuk simbol S bertitik atas, kami mencoba menggunakan simbol ALT E. Kita coba praktikkan. Oke, tadi sudah Times New Romans. Nah, untuk huruf-huruf yang bersimbolkan S bertitik atas, H bertitik bawah, S bertitik bawah, D bertitik bawah, T bertitik bawah, dan Z bertitik bawah, ini dengan cepat bisa kita cari di subset Latin Extended Additional. Nah, jadi kita coba cari Latin Extended Additional. Nah, kita coba mulai memasukkan. Jadi sudah ketemu, coba kita cari dulu untuk penulisan huruf sa dengan S bertitik atas ya. Kita cari S titik atas. Oke, baik, ketemu. Kemudian klik shortcut key. Selanjutnya tadi kita inginkan adalah untuk huruf sa atau S bertitik atas dengan mengetik ALT E. Nah, kemudian assign, close. Sekarang kita coba apakah ini berhasil. Nah, kita coba ALT E. Nah, jadi secara otomatis transliterasi huruf sa berubah menjadi S titik bawah. Berikutnya huruf H adalah dengan memilih simbol H bertitik bawah. Oke, masih pada kolom subset Latin Extended Additional. Oke, kita cari H. Oke, klik shortcut key, press new shortcut key dengan menentukan ALT H, assign, close. Kita coba di sini apakah berhasil.
ALT H. Oke, berhasil. H. Selanjutnya adalah huruf short. Short dengan memilih simbol S titik bawah. Oke, klik shortcut key, press new shortcut key dengan menjadikan ALT dan S. Assign, close, kita coba. ALTS, jadi dibaca short. Selanjutnya huruf dot dengan simbol D titik bawah. D titik bawah. Oke. Insert. Oh, bukan insert, maaf. Klik shortcut key. Oke. Press new shortcut key dengan menjadikan ALT dan D. Kemudian assign, close, dicoba. ALT D menjadi huruf dot. Selanjutnya huruf to dengan simbol T bertitik bawah. Ya, T bertitik bawah. Klik shortcut key, press new shortcut key dengan menjadikan ALT dan T. Kemudian assign, close. Kita coba ALT to. Kemudian huruf zo masih di lokasi yang sama, yaitu dengan simbol Z titik bawah. Z titik bawah. Oke. Z titik bawah, shortcut key, press new shortcut key, ALT dan Z. Assign, close. Kemudian kita coba ALT Z. Nah, para pembelajar sekalian, ini semuanya adalah rata-rata huruf-huruf yang sudah ditransliterasi, tapi dengan menggunakan bukan huruf kapital ya. Bagaimana dengan huruf kapital? Ya, tinggal kita menentukan kira-kira kita mau menentukan huruf-huruf apa saja agar bisa menjadikan simbol misalnya S kapital. Nah, kalau di sini admin Rangkang Belajar mencoba menggunakan ALT, Shift, dan huruf E itu untuk dijadikan huruf SA atau S bertitik atas kapital. Sama, untuk membuatnya kita cari pada kolom yang tersedia huruf S bertitik atas. Nah, S titik atas. Oke, S titik atas. Oke, kemudian klik shortcut key, press new shortcut key. Tadi misalnya dengan menjadikan ALT Shift E. Oke, ALT Shift E, assign, close. Nah, kita coba apakah ini berhasil. Oke. ALT Shift E. Jadi SA kapital. Begitu seterusnya jika kita ingin menjadikan huruf-huruf kapital transliterasi lainnya. Berikutnya kita akan mencoba mengalih atau merubah, menentukan sisa huruf yang lainnya, itu huruf zal. Huruf zal kemudian tanda baca panjang A, I, dan U. Ini letaknya ada pada subset Latin Extended E untuk huruf-huruf yang tadi disebutkan. Berarti subset kita rubah dari Latin Extended Additional menjadi Latin Extended A. Nah, di sini bisa terlihat huruf, kita cari huruf zal, yaitu dengan huruf Z bertitik atas. Huruf Z bertitik atas, oke, ketemu. Nah, pada keyboard admin Rangkang Belajar, untuk simbol ini dengan menekan ALT dan apostrof. Sebelumnya tentunya kita klik shortcut key, baru kemudian press new shortcut key,
dengan menjadikan ALT dan apostrof sebagai huruf atau transliterasi zal. Kemudian assign, close. Kita coba ALT, apostrof, oke jadi. Begitu seterusnya untuk tanda baca maddah, tanda baca panjang. Kita cari huruf A berpayung di atas atau bergaris atas. Kita lihat di atas. Oke, ketemu huruf A. Klik shortcut key, kemudian press new shortcut key. Nah, dengan menjadikan alternatif A, kemudian assign, dan close. Oke, baik, kita coba. Oke, jadi. Kemudian bacaan panjang I, yaitu dengan mengambil simbol I, bergaris di atas, kemudian klik shortcut key, press new shortcut key, dengan menjadikan alternatif I, kemudian assign, close. Kita coba alternatif I. Oke, jadi. Nah, yang terakhir adalah tanda baca atau bacaan panjang U dengan mengambil simbol U bergaris atas. Oke, ketemu. Klik shortcut key, kemudian press new shortcut key dengan menjadikan alternatif U, assign, close, dan selesai. Nah, setelah ini disetting, maka dalam penulisan selanjutnya insya Allah akan mempermudah para pembelajar yang dalam penulisan karya ilmiah yang menggunakan bahasa-bahasa serapan, terutama dari bahasa Arab. Nah, selanjutnya kita akan mencoba, karena semua huruf yang diinginkan telah tersetting, sekarang kita coba masuk ke tahap berikutnya adalah latihan. Misalnya kita ingin menuliskan kata atau kalimat man sobaro zofiro, di mana kata ini akan ditransliterasi, yaitu dialih bahasakan ke dalam bahasa Latin. Maka yang harus kita lakukan adalah dengan mengetik huruf-huruf yang tadi sudah kita setting. Misalnya huruf, kita coba pakai ini biar lebih nampak. Oke, man sobaro zofiro. Kita coba mengetikkannya. Oke, man sobaro. Sobaro tadi adalah huruf short, S bertitik bawah. Tadi sudah disetting dengan menggunakan short tadi S bertitik atas dengan menggunakan alternatif E. Nah, man sobaro. Kemudian zofiro. Huruf Z atau huruf zo sudah disetting dengan menggunakan alternatif Z. Oke, alternatif Z. Nah, karena yang dibutuhkan adalah Z bertitik bawah. Zafira. Nah, jadilah kalimat man sobaro zafira yang ditransliterasikan sebagaimana yang dapat dilihat pada layar. Man sobaro zafira. Nah, selanjutnya kata yang kedua, kalimat yang kedua. Misalnya ingin menuliskan min hadisi Rasulillah. Min hadisi Rasulillah. Min. Oke. Untuk huruf H, yaitu H titik bawah, tadi telah diganti atau telah disetting dengan ALT atau alternatif H. Kemudian untuk bacaan panjang maddah I, yaitu ALTI. Kemudian huruf sa, hadisi, yaitu ALT apostrof. Oh tidak, maaf. Yaitu ALT S. S titik bawah itu adalah short. Nah, kita coba lihat ke atas, yang sudah saya setting tadi adalah untuk huruf sa,
yaitu S titik atas ALTE. Berarti tinggal mengetik ALTE min hadisi. Kemudian Rasulillah, Rasulillah panjang U. Berarti ALTU Rasulillah, lillah, la lillah. Nah, ada juga panjang bacaan maddah hamzah A, panjang ALT A. Nah, maka jadinya begini. Min hadisi Rasulillah. Ini transliterasi yang sudah berpedoman pada pedoman transliterasi nasional. Yang terakhir, sebagai latihan penutup adalah kalimat al-muhafazatu 'ala al-qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. ALTH, kemudian ALTA karena bacaannya panjang, kemudian fa, kemudian zo. Oke, al-muhafazatu 'ala oke, 'ala. Nah, karena bacaannya panjang maka yang diketik adalah ALT alternatif A, 'ala. Al-qadim, qadim. Ada bacaan maddah dengan mengetik ALTI. Al-qadimi as-salih, al-qadimi as-salih. As-salih di situ adalah huruf shad. Shad berarti ALT S. As-salih, kemudian ALTA menjadi bacaan panjang, kemudian ALTH sebagai transliterasi dari huruf H, al-muhafazatu 'ala al-qadimi as-salih, kemudian wa al-akhdhu zal itu ALT apostrof, al-akhdhu bi al-jadid. Nah, di situ ada bacaan maddah ALTI. Al-jadidi. Al-aslah. Al-aslah ALT S menjadi sad, al-aslah. Kemudian diakhiri dengan ALTH sebagai transliterasi dari huruf H. Nah, para pembelajar sekalian, saat transliterasi telah diketikkan, maka pada umumnya semua kata atau kalimat yang dikutip dari bahasa asing umumnya harus dimiringkan. Berarti diitalikkan. Nah, beginilah jadinya sehingga para pembelajar atau para penulis yang sering atau kerap menggunakan kata atau bahasa-bahasa serapan dari bahasa Arab dengan mudah menuliskan transliterasi. Demikian, semoga tutorial ini bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kesilapan dalam penyampaiannya. Semoga dengan pedoman ini para penulis menjadi termudahkan. Sampai ketemu di lain kesempatan dan di lain tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.